ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan perbedaan antara muallif dengan syarih, antara penulis kitab ini Aqidah Wasithiyah dengan pensyarahnya Syekh Utsaimin. Taulah kita dari sini bahwa pensyarah tidak selamanya harus mengikuti, harus sama dengan ulama yang kitabnya disyarahkan. Padahal kita tahu pensyarah umumnya pasti ta'zim terhadap ulama yang menulis kitab tersebut. Kenapa Syekh Utsaimin mau mensyarahkan kitabnya Syekhul Islam? Karena beliau begitu ta'zim, memuliakan Syekhul Islam. Kenapa Ibnu Hajar mau mensyarahkan Sahih Bukhari? Karena beliau sangat memuliakan, menghormati terhadap Imam Bukhari. Kenapa Imam Nawawi mau mensyarahkan Sahih Muslim? Karena beliau sangat memuliakan Imam Muslim dalam hal ilmu, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, ada seorang syekh dimohon untuk mensyarahkan satu kitab, beliau tidak mau. Beliau tidak mau karena bagi beliau si fulan ini ada sesuatu dalam akidahnya, berarti tidak memuliakan, gitu ya. Tapi bukan berarti mentang-mentang memuliakan maka harus sama semua dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam sama semua, tentu tidak. Ada kritikan, itu biasa. Kemarin kita sudah mendapatkan 4 contoh bagaimana beliau berbeda dengan Syekhul Islam. Dari mulai sholat berjamaah, apakah itu sekedar kewajiban atau syarat sah sholat. Kemudian tentang tidak perlu sa'i bagi orang yang sudah sa'i waktu umrah. Maka ketika haji tamattu ya, perlu sa'i lagi atau tidak? Dua imam besar ini berbeda. Kemudian bolehnya seorang wanita bersafar tanpa mahram, boleh apa tidak? Dua imam besar ini berselisih. Yang terakhir tentang mengumpulkan dua saudara, dua wanita yang bersaudara sesusuan, apakah boleh dinikahi bersamaan atau tidak? Mereka berdua berbeda pendapatnya. Kita lanjut yang kelima. Yara Syekhul Islami jawaza daf'i zakati fi qada'i dainil mayyit. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penulis Aqidah Wasithiyah ini, berpendapat boleh mengeluarkan zakat untuk orang yang terlilit hutang dan orangnya sudah mati. Orangnya sudah mati, berarti dia ghorim. Ghorim kalau masih hidup tentu tidak ada permasalahan. Insya Allah seluruh para imam sepakat
dengan apa yang ada dalam surat Taubah itu, 8 asnaf itu, salah satunya gharim. Yang jadi masalah, dia sudah mati. Apakah boleh zakat itu dipakai untuk membayar hutang si mayat itu? Kata Syekhul Islam, boleh. Ya. Ketika tentu ini keadaan ketika ahli waris harta dia kurang. Kalau harta mayat itu cukup untuk membayar hutang, ya tentu tidak ada permasalahan. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Karena warisan itu hanya boleh dibagi setelah hutang-hutang dibayar, setelah wasiat-wasiat ditunaikan. Ini harta tidak ada untuk membayar hutang tersebut, ahli waris juga tidak mampu. Bolehkah dengan harta zakat? Syekhul Islam berpendapat boleh. Wa yara syekhuna adamal jawaz. Sementara Syekh Utsaimin berpendapat tidak boleh. Barangkali beliau tetap dengan dalil bahwa gharim, mu'alaf, ibnu sabil, fakir, miskin semuanya adalah masih hidup gitu. Kalau sudah meninggal, ya keluar dari 8 asnaf. Fakir, miskin, ngapain beri zakat? Orang sudah meninggal gitu. Termasuk orang yang terlilit hutang, mati masih meninggalkan hutang. Adapun Syekhul Islam berpendapat kan tetap utangnya akan menjadi ganjalan bagi dia. Karena jangankan yang mati biasa-biasa saja, mati syahid bisa masuk surga ketika dia meninggalkan hutang? Tidak. Jawaban tegas dari Nabi, ucapan tegas dari Nabi menyampaikan apa yang baru saja beliau dengar dari Jibril kepada seseorang yang siap mati, ingin mati. Ya Rasul, seandainya aku mati dalam peperangan ini, apa jaminan darimu? Nabi menjawab, surga. Nabi menjawab, surga. Lalu orang ini meninggalkan Nabi dan hendak berlari ke medan perang menjumpai musuh. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sebentar. Kamu tadi nanya apa? Ya Rasul, seandainya aku mati dalam jihad ini, apa jaminan darimu? Nabi menjawab, surga. Seluruh dosamu diampuni kecuali hutang. Barusan Jibril sampaikan kepadaku. Ini semakin membuktikan bahwa Allah tidak pernah membiarkan beliau salah. Jangankan salah, kurang lengkap saja dilengkapi. Ini kan kurang lengkap. Ya, tidak salah secara mutlak 100%, hanya kurang lengkap. Allah melengkapi lewat Jibril. Maka buru-buru Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa betul seluruh dosanya diampuni ketika mati syahid kecuali hutang. Bagaimana orang yang mati masih meninggalkan hutang? Jelas terganjal dia. Disinilah terjadi tolong menolong antara sesama muslim walaupun sudah mati. Jadi tolong menolong antara kaum muslimin bukan hanya ketika masih hidup. Sesudah mati pun masih bisa kita yang hidup menolong yang mati. Caranya seperti tadi, mendoakan dan seterusnya. Adapun yang mati menolong yang hidup, mungkinkah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Yang hidup menolong yang mati.
dengan doa, dengan membayarkan hutangnya, wasiatnya, dan seterusnya. Adapun yang mati menolong yang hidup tidak ada. Hatta para nabi, para rasul, hatta manusia termulia di muka bumi ini Muhammad Rasulullah SAW, beliau tidak sanggup menolong kaum muslimin ketika beliau sudah wafat. Ini berbeda dengan sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang menyangka bahwa Nabi masih bisa menolong umatnya dari dalam kuburnya. Jangankan Nabi, wali bisa. Ya. Sementara tidak ada satupun sahabat. Sahabat tentu lebih tahu dari kita semua tentang sifat Nabi ketika masih hidup, sifat Nabi ketika sudah wafat. Tidak didapat riwayat satupun para sahabat berharap pertolongan Nabi ketika Nabi sudah wafat. Jangankan pertolongannya, doanya saja tidak. Kalau nolong kan langsung ya, ya Rasul tolong kami, ya Rasul bantu kami, ya Rasul turunkan hujan. Ini doa Nabi. Ya secara logika sederhana, walaupun beliau di alam barzah sana kan masih bisa berdoa. Ya. Nah, bisa saja kan Abu Bakar misalnya, atau Umar misalnya, atau Utsman misalnya, para sahabat memohon ketika Nabi sudah wafat, ya Rasul tolong engkau berdoa kepada Allah supaya Allah memenangkan kami dalam menghadapi musuh besar kami, Romawi, Parsi misalnya. Tidak ada riwayat seperti itu. Lau kana khairan nasabakuna ilaihi. Kalau itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali memohon doa Nabi ketika Nabi sudah wafat. Tidak ada, berarti syirik. Yang boleh memohon doa Nabi tentu ketika Nabi masih hidup. Ini boleh. Bahkan mengganggu khutbah beliau supaya beliau berdoa, boleh. Khutbah Jumat ya, dilakukan oleh seorang badui ketika berbulan-bulan tidak turun hujan, kekeringan luar biasa, ternak-ternak pada mati, pohon-pohon tanaman pada kering. Si badui ini memohon kepada Nabi saat beliau berdiri khutbah Jumat. Taulah kita dari sini bahwa berbicara ketika khutbah Jumat boleh, asalkan berbicara kepada khatib. Yang tidak boleh berbicara sesama jamaah. Berbicara kepada khatib atau khatib berbicara kepada jamaah, menegur, sudah sholat 2 rakaat apa belum? Pernah dicontohkan oleh Nabi. Yang laga fala jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya, seolah-olah dia tidak Jumatan ketika dia berbicara sesama jamaah. Ya, kita lanjutkan yang ke-6. Yara Syekhul Islami jawaza ta'firil wajhi bid-du'a. Syekhul Islam berpendapat boleh melumuri wajah dengan tanah, melumuri wajah dengan debu. Tujuannya apa? Tadzallulan lillah, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ada riwayat ini sering dilakukan oleh beliau Syekhul Islam saat beliau tidak bisa tidak bisa memahami satu permasalahan ilmu. Ini yang kayak gini riba atau tidak, ini yang kayak begini halal apa haram, ini ayat ini maksudnya apa, ini sabda Nabi maksudnya apa, beliau nggak faham. Maka seringkali beliau lumurkan tanah ke wajah beliau sambil memohon, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allimni ya Allah, zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ajari aku, fahamkan aku. Sering didapat riwayat seperti ini, ya, merendahkan diri di hadapan Allah dengan melumuri debu tanah ke wajah beliau, atau wajah beliau ditempelkan ke debu untuk merendahkan. Sebagaimana kita tahu, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, maka itu semakin mulia. Semakin seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah, semakin mulia. Mu'tazilah beda. Mu'tazilah bukan merendahkan diri, tapi merasa pintar. Ketika Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku bersemayam di atas arsy, aku akan gulung langit dengan tangan kananku. Kalau ahlu sunnah mengikuti para nabi, para rasul, menerima ayat ini, tidak merasa pintar. Sudah sami'na wa ata'na, terima apa adanya. Memang Allah betul-betul memiliki dua tangan dan pernah dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Allah memang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Tidak merasa pintar. Mu'tazilah, Qadariyah merasa pintar dengan mengatakan kalau Allah punya tangan, kalau Allah turun ke langit dunia, kalau Allah berada di satu tempat yaitu di atas arsy, kalau Allah punya telapak kaki, nanti jadi begini-begini. Kan sok pintar ini, merasa pintar. Ahlu sunnah tidak merasa pintar. Di hadapan Allah merasa bodoh sebodoh-bodohnya. Apa kata Allah? Telan mentah-mentah. Orang bodoh. Kecuali yang bicara Imam Syafi'i barangkali, Imam Bukhari barangkali, atau Abu Bakar, masih boleh membantah, menyanggah. Ini yang bicara Allah Rabbul Alamin. Maka tidak boleh kita merasa pintar, kita telan bulat-bulat. Karena tidak mungkin Allah berbicara nipu. Kalau Allah nggak punya tangan tapi mengatakan aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku bentangkan kedua tanganku di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari, aku bentangkan tanganku di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di siang hari. Dan itu dilakukan oleh Allah setiap hari sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka kedua tangan Allah sudah tidak dibentangkan lagi. Ternyata Allah tidak punya tangan sama sekali, tapi Allah berbicara seperti itu. Berarti penipuan, atau minimal bahasa yang tidak fasih. Al-Quran mengandung kalimat-kalimat yang menimbulkan salah faham. Kalau begitu, yang paling fasih adalah Allah, yang paling tepat ucapannya adalah Allah, yang paling jujur Allah. Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, dan seterusnya. Was-samawati matwiyatun biyamini. Nah, tentang merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, tidak ada perselisihan bainal ulama. Satupun sepakat ahlu sunnah bahwa semakin kita merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah, semakin mulia kita. Yang jadi masalah caranya. Menurut Syekhul Islam, ada cara yang diperbolehkan. Apa? Melumuri wajah dengan debu, dengan tanah. Wa yara syekhuna dha'fa hadzal qaul. Sementara Syekh Utsaimin menganggap ini pendapat lemah, ucapan yang lemah. Kenapa? Li'annal asla fil ibadati al-man'u al-hadru. Karena hukum asal dari ibadah, ini kan ibadah. Merendahkan diri di hadapan Allah, ini kan bagian dari ibadah. Hukum asal ibadah apa?
Terlarang. Terlarang, tidak boleh, haram. Hatta yakuma dalilun alal masyru'iyyati, sampai datang dalil disyariatkannya hal tersebut, ibadah tersebut, tadzallul tersebut. Selagi belum ada dalil, haram. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Ya. Kita tidak membahas mentarjih, ya, tentu dalam hal ini antum bebas. Ya. Mana di antara hujah dua imam besar ini yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran. Kita tidak seperti kaum muqallidin, ya, atau orang-orang yang mengambil cara yang salah. Ya. Syekhul Islam jelas jauh lebih senior. Syekh Utsaimin junior sekali dibanding dengan Ibnu Taimiyah. Udah kita pakai Ibnu Taimiyah saja. Betul seperti ini? Tentu tidak betul. Bahkan seandainya murid dengan guru langsung bertemu, dan waktu itu Syekh Utsaimin misalnya, ya, masih mahasiswa, ketika terjadi perdebatan dengan dosennya, misalnya dosennya Syekhul Islam gitu, ya, apakah perdebatan antara dosen dengan mahasiswa yang benar pasti dosennya? Belum tentu. Bisa dosennya, bisa mahasiswanya. Ini ilmu, ini ilmiah. Ya. Apakah yang tinggal di Arab, fasih bahasa Arab, dari kecil bahasa Arab, dalam segala hal pasti benar semua dibanding dengan orang ajam? Belum tentu. Ya. Jadi betul-betul dengan hujjah, dengan dalil, qala Allah wa qala Rasul. Ya, kita lanjutkan ke 7. Yara Syekhul Islami anna lil ummi al-thuluthu ma'al ikhwati al-mahjubina bil ab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ibu dapat berapa? Ibu itu kalau tidak 1/3, 1/6, tergantung mayat meninggalkan anak atau tidak, kan begitu. Kalau urutan dari awal yang pasti mendapatkan waris ada berapa? Ada 5. Ada 5, ayah, ibu, anak, istri atau suami. Kalau yang meninggal wanita, istri. Ayah maksudnya ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, atau suaminya mayat. Kalau mayatnya perempuan, ini pasti dapat. Apapun yang terjadi, kasus apapun, 5 orang ini pasti dapat. Beda dengan saudara, kakek, cucu. Ini bisa dapat, bisa tidak, tergantung kasus. Anak masih ada yang hidup, maka cucu tidak mungkin dapat. Mau cucunya itu puluhan, anaknya cuma 1, menghalangi. Kecuali anak sudah habis semua, sudah mati semua, mayat sudah tidak punya anak lagi, punyanya cucu, cucu dapat. Berarti cucu terhalang mahjub oleh anak. Saudara terhalang oleh anak laki-laki, ya. Misalnya saya punya anak laki-laki, saya meninggal, maka saudara saya nggak dapat. Saudara saya terhalang oleh anak laki-laki saya. Kecuali anak saya perempuan semua, saya mati, maka saudara-saudara saya dapat. Karena anak perempuan tidak menghalangi saudara, ya, apalagi nggak ada anak, jelas tidak terhalang.
Wajib bagi kita taat kepada Allah dalam hal ini. Walaupun sepertinya kurang dipakai di negeri kita ini, kecuali segelintir kaum muslimin yang faham ilmu. Bahkan di beberapa daerah tidak dipakai ini. Mosok saudara dapat mentang-mentang si mayat anaknya perempuan semua, ya, apa bedanya laki dan perempuan? Nah, pakai rokyu, ya. Nah, ini ada pengaruh tapi bukan mahju. Apa? Berkurang. Kita tahu ibu itu, ibu dan ayah itu kalau tidak sepertiga, seperenam. Kalau suami kan kalau tidak setengah, seperempat. Tergantung mayat punya anak apa tidak. Kalau mayat punya anak, maka si suami berapa? Seperempat. Kalau mayat tidak meninggalkan anak, maka setengah. Kalau istri, seperempat atau seperdelapan. Kalau suaminya yang meninggal ini punya anak, nah berarti seperdelapan. Kalau kau nggak punya anak, seperempat. Lebih banyak, ya. Untuk ayah dan ibu, sepertiga atau seperenam, thuluth atau sudus. Tergantung apa? Sama dengan tadi. Mayat punya anak apa tidak? Kalau mayat punya anak berarti seperenam. Kalau mayat tidak punya anak, sepertiga. Lebih banyak. Nah, perbedaan antara Syekhul Islam dengan Syekh Utsaimin itu ketika ibu meninggalkan mayat punya ibu tapi punya saudara, ya, dapatnya berapa? Menurut Syekhul Islam, anna lil ats-tsuluts, sepertiga, ya. Wa yara syekhuna anna lil as-sudus. Sementara Syekh Utsaimin berpendapat seperenam. Kenapa? Karena ada saudara. Menghalangi, tidak menghalangi tapi mengurangi. Gitu. Tidak menghalangi tapi mengurangi. Siapa yang lebih kuat, lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada dalil, antum bisa lihat sendiri di surat An-Nisa. Ya, nanti antum boleh lihat di surat An-Nisa ayat 11, 12. Mana yang lebih dekat kepada dalil antara Syekhul Islam dengan Syekh Utsaimin. Ya. Karena di ayat itu disebutkan berapa bagian ibu kalau si mayat atau anaknya itu meninggalkan saudara. Ada kalimat as-sudus di sini. Seperenam. Ya. Wa in kanu mahjubina bil ab. Walaupun mereka mahjub dengan ibu, dengan ayah, ya. Jadi ayah itu bisa menghalangi, ya. Jadi bukan hanya anak laki-laki, ayah itu bisa menghalangi saudara. Dari sini kita tahu, dan antum tahu barangkali bahwa seluruh asobah tahu ya, menghabisi sisa, itu semuanya pasti laki-laki atau perempuan yang bersama laki-laki, gitu. Misalnya anak saya ada yang perempuan, ada yang laki-laki, asobah, menghabisi sisa. Anak saya perempuan semua, maka tidak asobah, tidak menghabisi sisa. Maksimal 2/3 kalau lebih dari 1. Kalau anak saya cuma 1 perempuan, cuma dapat setengah. Walaupun harta saya masih
ratusan juta bahkan masih miliaran, nggak dapat. Dia cuma setengah kalau sendirian. Kalau berdua, kalau lebih dari 1, 2/3, nggak boleh lebih. Karena nggak ada laki-lakinya. Kecuali anak saya itu ada perempuan, ada laki-laki, maka asobah. Setelah untuk ibu saya berapa, untuk ayah saya berapa, untuk saudara nggak dapat ya, karena ada anak saya yang laki-laki. Sisanya semuanya untuk anak saya. Tinggal dibagi saja, nanti yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Asobah istilahnya, menghabisi sisa. Tapi kalau anak saya tadi perempuan semua, bukan asobah, tidak menghabisi sisa. Maksimal 2/3. Kalau lebih dari 1. Kalau anak saya cuma 1 perempuan, maka tidak lebih dari setengah. Ya, saya kira jarang yang mengamalkan hukum Allah yang satu ini. Maka dikatakan syariat Islam yang pertama kali hilang dari muka bumi apa? Waris faraid. Sudah kita saksikan. Ya, masih pada pakai jilbab, masih pada pergi haji, umroh setiap tahun, sholat, puasa. Tapi begitu pembagian waris sudah tidak pakai lagi syariat Islam. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang terakhir hilang dari muka bumi dalam syariat Islam ini salat. Salat yang terakhir kali hilang nanti. Ya. Dan salat belum tentu diterima. Ya, nggak usah akhir zaman hari ini. Orang salat di mata Allah dia cuma lelah, capek saja. Ruku, sujud, lelah saja, tidak sah, tidak diterima. Yang ke-8, yara Syekhul Islami, ada 9 ini ya. Yara Syekhul Islami jawaz az-ziyadati baina ribawiyain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat boleh menambah 2 zat ribawi. Zat ribawi itu seperti beras, minyak, kurma, emas, perak. Intinya yang ditakar dan yang ditimbang. Berapa liter, berapa kilo. Itu zat ribawi. Sebagaimana kita tahu bahwa zat ribawi ini ketika ditukar, ya, barter, ya jual beli sama aja. Uang itu kan emas, gitu ya. Jadi di zaman Nabi yang namanya jual beli adalah berharga dengan berharga, barang dengan barang, benda dengan benda, gitu. Karena alat tukarnya, uangnya emas. Emas kan berharga, benda yang berharga. Tidak seperti hari ini. Entah sudah berapa ratus tahun terakhir ini, sunnah dari Nabi, contoh dari Nabi, bahwa alat tukar adalah emas diganti dengan bohong-bohongan, ya kan? Nah, emas kan bohong-bohongan, ya. Terus 0,0000 bohong-bohongan, ya. Tulisan doang. Harga kertasnya yang 100.000, yang 50.000, yang 20.000, yang 10.000 sama-sama baru, ya paling beda sedikit sekali, mungkin sama. Ya, harga kertasnya, nilai kertasnya. Adapun di zaman Nabi dan barangkali sampai 1000 tahun setelah beliau wafat masih dipakai. Ya. Dengan demikian aman, orang nggak bohong-bohongan. Sekarang kan uang itu terancam tidak aman, yaitu tadi nilainya bohong-bohongan. Nah, ketika tukar menukar tadi, maka zat ribawi tadi, maka akan terjadi riba dosa besar. Kita tahu ada puluhan cabang, puluhan jenis
puluhan tingkatan. Tingkatan terendah riba dosanya seperti anak menzinai ibunya, waliyadzubillah. Ya. Nah, emas, perak, gandum, kurma, gula, beras dan lain-lain yang ditakar dan ditimbang itu kalau ditukar akan terjadi riba. Akan muncul hukum riba, haram. Kecuali memenuhi berapa? 2 syarat. Ketika memenuhi 2 syarat, baru tidak riba, selamat dari riba. Apa 2 syarat tersebut? Yang pertama, yadan biyadin. Apa? Kuntan. Nih berasnya, nih beras saya, mana beras kamu, ini kurma saya, mana jagung kamu, dan seterusnya. Yadan biyadin. Ini emas saya, mana perak kamu, yadan biyadin, kuntan. Syarat kedua, sama. Sekilo dengan sekilo, 5 kilo dengan 5 kilo, 10 kilo dengan 10 kilo, 10 liter dengan 10 liter, dan seterusnya. Lo rugi dong, kan beras saya bagus, beras dia jelek. Kalau saya 10 kilo, dia 10 kilo, saya nggak mau rugi. Padahal saya pingin beras dia biar banyak, dia pingin beras saya biar bagus. Dan ditukar, dia mau, saya mau. Ya, tapi kan nggak boleh, harus sama. Maka, dan ini dilaporkan oleh Bilal kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka kata Nabi, suruh jual dulu. Jual dulu, dijadikan emas dulu di zaman Nabi. Dijual, alat tukarnya kan emas. Dijual dulu, setelah dijual baru dibelikan beras yang lebih bagus atau yang lebih banyak, terserah dia. Ya. Sunnah Nabi yang satu ini menyenangkan siapa menurut antum? Ahli ekonomi. Ahli ekonomi senang sekali dengan sabda Nabi SAW, karena ekonomi itu akan bagus ketika semakin banyak transaksi pertukaran. Tadi kan mestinya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Ya, maka terjadinya transaksi yang banyak, yang kecil-kecilan di pasar-pasar tradisional dan seterusnya. Ini luar biasa ekonomi. Dan ekonomi itu mati ketika transaksi itu besar sekali, tapi antara 2 cukong, antara 2 bos, ya. Berapa transaksinya? 1 triliun dengan 2 triliun misalnya, ya kan? 1 doang, ya. Coba kalau di pasar-pasar tradisional bisa ribuan transaksi. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.